Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tulabah. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khairul afiyah. Tayyib, al-an hayya bina nabda'u hadidi rasata fi hada sobah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Masih ingat materi apa di minggu lalu? Iya, jadi minggu lalu itu materinya tentang mubtada khobar. Dan hari ini dengan materi na'at wal man'ut. Ada yang tahu apa itu na'at wal man'ut? Jadi na'at wal man'ut itu adalah huwa tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Artinya isim yang mengikuti terhadap man'utnya di dalam rofa, nasab, jer, ma'rifat dan nakirohnya. Dalam bahasa Indonesia, apa sih itu na'at dan apa sih itu man'ut? Jadi na'at itu merupakan kata sifat, sedangkan man'ut itu adalah yang disifati. Seperti apa sih kata sifat? Jadi kata sifat itu contohnya seperti menangis, bahagia, kaya, cantik, tampan, pintar, rajin, bersih, itu merupakan kata sifat. Dalam penerapan bahasa Arab, bagaimana sih contoh na'at man'ut itu? Mari kita pelajari dalam beberapa contoh na'at man'ut. Contohnya seperti abasyun, tajirun, ghobiyun. Abas, pedagang yang kaya. Jadi na'at man'utnya itu apa? Jadi lafadz tajirun itu merupakan man'utnya dan lafadz ghobiyun itu merupakan na'atnya. Selanjutnya adalah penerapan contoh isim yang mengikuti terhadap man'utnya di dalam tingkah rafa, nasab, jer, ma'rifat dan nakirahnya. Berikut adalah contoh yang mengikuti terhadap man'utnya di dalam tingkah rafa. Contohnya seperti ja'a zaidun al-akilu, di mana lafadz al-akilu atau yang disebut dengan na'atnya itu manut atau mengikuti terhadap lafadz zaidun sebagai man'utnya. Dan lafadz abasun tajirun hobiyun, di mana lafadz hobiyun itu harus didomah akhirnya karena mengikuti terhadap lafadz tajirun atau sebagai man'utnya. Nah, itu tadi merupakan contoh dari isim yang mengikuti di dalam tingkah rofaknya. Dan bagaimana contoh isim yang mengikuti man'utnya di dalam tingkah nasab? Berikut adalah contohnya. Ra'aitu Zaidan al-akila. Jadi lafadz al-akila itu sebagai na'atnya. Nah, na'at ini harus mengikuti terhadap man'utnya. Mana man'utnya? Yaitu lafadz zaidan, di mana lafadz zaidan itu harokatnya adalah mansub, yaitu fathah. Maka na'atnya pun juga harus mansub, yaitu fathah. Dia harus berharokat fathah. Setelah itu contohnya yang isim yang mengikuti man'utnya di dalam tingkah jer, contohnya seperti marortu bi zaidin al-akili. Nah, lafadz al-akili ini merupakan na'atnya, di mana na'atnya ini harus mengikuti terhadap man'utnya, yaitu man'utnya adalah lafadz zaidin. Karena lafadz zaidin itu berharokat kasroh, karena sebelum lafadz zaidin itu adalah harfu jer, maka
Lafadz al-akili yang dia berkedudukan sebagai na'at, maka dia juga harus berharokat kasroh. Itulah penjelasan dari materi na'at man'ut dan beberapa contoh na'at man'ut. Ada yang ditanyakan dari pembahasan na'at man'ut? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Toyib, al-an hayanah tatim hadi dirasata fi hada sobah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.